Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel menjo.com, majalah travel digital pertama di Indonesia. Hari ini kita lagi ada di Raihan Cafe, sambil ngopi-ngopi santai dan ngeteh-ngeteh, sambil membicarakan topik yang mungkin lagi hangat di beberapa bulan kebelakangan ini, yaitu mengenai investasi. Karena banyak banget kasus-kasus investasi fiktif, investasi bodong, dan kita juga pengen belajar mengenai hal-hal investasi yang baru nih. Salah satunya adalah yang mungkin lagi ngetrend 1 tahun belakangan ini adalah fintech, investasi, pinjaman, dan berhubungan dengan aplikasi. Nah, main jauh kedatangan tamu dari salah satu aplikasi yang bernama Asetku, dan kebetulan langsung ada relationship manajernya namanya Astri Melisa. Kita langsung ngobrol-ngobrol aja sama Astri Melisa. Sekalian kita mau ngobrol-ngobrol mengenai bagaimana sih caranya membedakan investasi yang real atau yang fiktif, atau yang benar, atau yang memang setengah benar gitu ya. Kita pengen tahu nih bagaimana cara membedakan investasi yang bodong atau yang asli. Terus yang kedua, pengen belajar mengenai investasi di aplikasi, itu bagaimana sistemnya. Selamat datang Mbak Astri Melisa. Thank you sudah ada waktunya, kesempatannya untuk ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi sama menjo.com. Yeah. Oke. Langsung aja. Menurut Mbak Melisa atau Mbak Astri, kira-kira bagaimana cara membedakan investasi yang fiktif maupun yang benar gitu ya? Sebelumnya makasih ya atas undangannya, yang dimana saya bisa collab nih sama menjo.com dengan host famous juga. Oke, thank you. Saya juga sering sih, lumayan sering sih kepoin Instagram mereka, YouTube-nya mereka, karena saya juga anaknya anak traveling gitu. Traveling, ya. Nah, kebetulan ini saya collab nih untuk membahas soal investment ya, Pak. Investment, ya. oke. Nah, tadi pasti bingung kan, kok relationship manager itu apa gitu ya. Nah, kebetulan ketika di tempat saya bekerja ini, yaitu di Asetku, saya itu sebagai relationship manager funding di Asetku, yang dimana itu pasti udah pernah dengar dong Asetku itu apa. Walaupun ada juga yang belum dengar, nih kita mau jelasin nih. Oke. Pasti nanya-nanya nih, Asetku itu apa? Ada juga orang taunya Asetku itu pinjol, pinjaman online. Tapi sebenarnya Asetku itu lebih ke pendanaan sih, Kak. Pendanaan. Asetku itu kebetulan dia itu sudah berdiri lama ya, lumayan lama, lebih dari 3 tahunan lah ya, 18 April 2017. Wah, 2017 ya? Saat ini dipimpin oleh Bapak Adriansyah Tauladan. Tauladan. Iya. Oke. Platform ini memang bener sih, orang taunya platform ini platform pinjol atau pinjaman online. Tapi platform ini sudah tergabung dengan salah satu anggota vintage pendanaan bersama Indonesia atau AFPI. AFPI. Terus kemudian kebetulan tapi di Asetku ini dia itu adalah salah satu investasi peer-to-peer lending, yang dimana sudah di bawah naungan OJK, sudah terdaftar di OJK. Buat teman-teman mungkin yang belum paham nih, aplikasi fintech yang legal maupun ilegal tuh caranya adalah, membedakannya adalah di bawah naungan OJK atau tidak. Kalau ada tidak sih OJK, ada beberapa nih. Ada beberapa faktor nih. Bisa dibilang investasi aman lah ya, Kak ya. Di platform ini tuh kriterianya gimana gitu kan, Kak. Ya, pertama itu dia platform itu sudah statusnya sudah terdaftar di OJK. Oke. Terus kemudian yang kedua, untuk nanti jangka panjang ini gimana nih ke depannya investasinya ini. Yang ketiga, apakah ada nih penanggung jawab sebagai pendana nih? Kalau misalnya nih kakak nih sudah dana ini, atau sebagai lenders ya kita sebutnya, Kak ya, sebagai lenders atau funding nih yang di Asetku, apa ada keamanan buat kalian sebagai lenders? Nah, terus yang keempat, ada orang dalam kah? Lebih better sih ada orang dalam yang memaintain atau yang bisa menaungi kita sebagai investment di platform tersebut gitu. Nah, kebetulan di Asetku semua itu ada kategorinya, Kak. Mungkin investment advisor lah ya dulu itu. Iya, benar, kayak bisnis konsultannya. Bisnis konsultannya, oke. Seperti itu. Nah, kebetulan di Asetku tuh semuanya ada. Asetku tuh sudah terdaftar di OJK. Terus kemudian jangka panjangnya juga ada. Terus ketiga, sebagai pendana juga ada asuransi yang membackup kalian sebagai lenders. Kebetulan Asetku itu bekerja sama dengan Stako Mandiri. Nanti kalau misalnya teman-teman menjo.com ini
download nih aplikasi, itu semua ada kok tentang asetku. Nanti teman-teman bisa lihat juga nih, Stako Mandiri itu apa sih, di situ juga ada lengkap. Oke, sebenarnya Asetku sendiri nih dia memang pemain baru kah? Tadi kan bilang dari 2017. Iya benar. Apakah dia punya grup bisnis kah? Terus yang kedua kan, biasanya kalau investasi itu ada namanya dana pengelolaan ya. Oh oke. Dana pengelolaannya mungkin di instrumen mana, taruhnya di mana dan lain-lain. Kebetulan sih gini Kak, Asetku ini itu dia itu bernaung di bawah perusahaan Aku Laku. Oke, jadi satu grup company ya? Sister company. Sister company. Iya. With Aku Laku. Benar sekali. Jadi udah pasti Asetku itu udah dipercaya sih Kak. Gitu. Iya. Kalau sister company-nya Aku Laku sih memang Aku Laku juga salah satu fintech terbesar ya di Indonesia saat ini. Iya benar. Gitu. Jadi otomatis banyak beberapa mungkin masyarakat di daerah juga sudah mengetahui Aku Laku. Dan baru-baru ini juga Asetku itu juga kerjasama dengan Bukalapak Kak. Bukalapak juga. Untuk sistem pendanaannya? Enggak, jadi gini, pasti gimana? Apa sih hubungannya dengan asetku dengan Aku Laku, dengan Bukalapak? Jadi misalnya nih kita ngomongin mekanismenya aja ya kayak mekanisme pendanaannya. Kakak nih pendanaan nih melakukan pendanaan di minimal startnya kan 50.000 sudah bisa. Tapi kita ambil yang 3 juta aja. Karena ada 50.000 ada 3 juta. Kalau 50.000 itu sebagai pendana spesial pendana baru. Kalau 3 juta itu sudah pendana yang lama atau pengguna lama. Nah, 3 juta itu nanti akan disebar ke 10 borrowers atau 10 peminjam yang melakukan pinjaman via Aku Laku atau Bukalapak. Nah, jadi itulah mekanisme kerjasama yang kita dengan Bukalapak, Kak. Gitu. Jadi produknya sendiri sih sebenarnya ini ya apa? Investasi di bidang pendanaan ya. Jadi uangnya teman-teman ketika lo join ke Asetku ini, uang itu akan dikelola untuk diputar lagi untuk pendanaan. Iya benar. Di beberapa aplikasi yang tadi Aku Laku contohnya kayak gitu. Jadi kalau teman-teman menjauh.com nih sudah punya aplikasi Aku Laku ataupun Bukalapak, pasti ada tuh hubungannya dengan Asetku gitu. Payment with gitu ya. Misalkan payment with. Jadi gini loh, kita kan Asetku ini kan terkenal dengan konsumtif Kak. Oke, konsumtif. Nah, jadi mungkin melakukan pinjaman online melalui Aku Laku atau Bukalapak, nanti dana yang mereka pinjam itu dana yang di kakak yang sebagai pendana yang kakak investasi di Asetku, itu nanti yang disaring ke mereka. Gitu. Oke. Jadi sebenarnya jadi ya itu. Jadi buat teman-teman sendiri, kalau mungkin belum pernah dengar Asetku, nggak usah ragu juga karena pasti sister company-nya dari Aku Laku, semua orang pasti tahu Aku Laku. Iya, siapalah untuk track of record-nya bagaimana. Nah, kira-kira buat untuk join sendiri pembukaan akun di Asetku sendiri, itu startingnya dari nilainya berapa? Kalau untuk spesial pendana baru kayak tadi Astri bilang itu minimal 50.000. Untuk yang sudah pengguna lama, nah itu minimal 3 juta. Oke. Jadi intinya sih kembali lagi untuk spesial pendana baru 50.000 aja sudah bisa join di Asetku. Baru dan lama itu membedakan adalah baru itu baru pertama kali download, pertama kali daftar, pertama kali verifikasi, itu namanya baru. Kalau yang lama, jadi ada gini Kak, ada yang udah download, ada yang udah verifikasi, sudah registrasi, sudah done semua, sukses lah bisa dibilang ya, tapi dia tidak pendanaan. Nah, itu masih bisa dibilang baru. Baru karena belum membeli atau mencoba ya? Belum melakukan pencobaan, maksudnya belum melakukan pendanaan. Belum melakukan pendanaan atau belum transfer uangnya lah. Nah, bisa juga. Nah, ada juga gini Kak, dia udah download, udah verifikasi, sudah registrasi, terus udah melakukan pendanaan nih. Pendanaan, tapi kan gini, ini kan produk yang spesial pendana baru itu kan baru nih Kak ya. Sebelum-sebelumnya tidak ada Kak. Nah, jadi dia itu dimulai dari start yang dulu itu ada yang 100.000, ada juga yang minimal 1 juta. Nah, itu udah tidak bisa lagi Kak yang mencoba 50.000 ini. Dia harus mencoba yang produk regulernya yang minimal 3 juta. Berarti after pembelian kedua atau after investasi kedua baru dibilang itu adalah lender baru. Lender lama. Pendana lama. Pendana lama. Jadi lender baru adalah orang yang pertama kali beli. Iya. After that itu misalkan pendana kita lama. Pendana lama ya. Jadi pembelian atau join kedua atau
transfer kedua itu baru dibilang adalah pendana lama. Pendana lama Kak ya, funding ya Kak, Funding. bukan pembelian Kak. Iya, Karena iya. kan kalau pembelian kan taunya itu kan kayak buy sell itu kan saham. Oke, saham. Jadi oke. Iya. Karena soalnya di Asetku sendiri pada saat kita buka aplikasinya, di situ kan ada opsi-opsi ya. Iya benar. Ada pembelian, bukan pembelian sebenarnya. Ada pendana, Pilihan paket investasi. pilihan paket investasi. Maksudnya gini, Pendana. ketika kita download itu ada pilihannya. Ada pendana, ada peminjam. Nah, sahabatmainjauh.com itu pilihnya pendana. Pendana. Oke. Karena Asetku itu adalah peer-to-peer lending platform untuk sebagai pendana. Nah, pada saat kita pendana, produknya itu sebenarnya kan tadi ada opsi nih ya, kayak tadi ada yang 5 hari iya. atau apa, itu kan adalah pilihan kan, opsi kan. Ada pilihannya. Jadi ketika kita pilih yang 5 hari atau yang short term ya 5, 10 ya. Iya, ada 15 ada gitu yang ya. 10 hari, ada 15 Nah, hari. 15 hari after dari 10 hari itu kita dibilang adalah si pendana lama. Iya, itu udah pendana lama. Pendana lama. Tapi ada juga gini Kak, kan kalau misalnya yang spesial pendana baru tenor 5 hari, itu kan minimal kan dari minimal 5 hari itu kan bunganya 23% ya. Ada juga orang yang mungkin beda-beda ya, tipe-tipe lenders itu ya Kak ya. Jadi ada lenders yang tidak mau dia jangka pendek, dia mau jangka panjang. Nah, dia pilih apa? Dia pilih akhirnya yang 6 bulan. Oh gitu. Tapi dia masih spesial, tapi dia masih pendana baru. Pendana baru. Tapi minimal 3 juta dimulai. Oh gitu. Nah, sebenarnya sih gini, kalau dari cash lendersnya Astri sendiri, kebanyakan sih yang spesial pendana baru itu lenders-lender yang pingin tahu dulu nih mekanisme asetku ini gimana. Ngepoin dulu ya. Feedbacknya buat mereka itu apa. Terus pingin belajar lagi lebih dalamnya. Biasanya kalau orang yang langsung baru memang pendana baru, tapi dia ngambil jangka panjang, itu dia sudah tahu duluan dari teman-temannya atau saudara atau kerabatnya. Akhirnya dia berani mencoba untuk jangka panjang. Tapi orang yang belum tahu sama sekali nih soal info asetku, nah cuman hanya via otodidak aja nih, pingin coba-coba iseng-iseng, dia pasti akan coba spesial pendana baru yang 50.000. Nah, jadi kembali lagi sih kebutuhan masing-masingnya gitu. Berarti sebenarnya karena ada paket yang atau produk yang starting to 50.000 sebenarnya itu mau bikin kita sebenarnya bagi marketnya atau target marketnya Asetku sebenarnya luas ya. Oh, luas sekali. Tadi bilang milenial yang mungkin anak pelajar, anak mahasiswa aja masih bisa loh. Daripada kamu sebagai mahasiswa yang nongki-nongki belum jelas tuh ya gimana ke arahnya gitu ya. Lebih better sih kayaknya masukin aja ke sini gitu loh. Kalau ada lebihan uang rokok, lebihan uang parkir ya bisa terus aja diinvestasikan gitu ya. Karena sebenarnya karena ini sebenarnya bersifatnya umum banget kan ya buat teman-teman yang punya dana yang sekian ratus ribu, dia bisa join with Asetku juga gitu. Iya benar Kak. Terus bagaimana buat om tante nih, itu kan tadi bilang anaknya nih si milenial, si om tantenya atau bapak ibunya yang punya dana lebih yang sekian ratus juta atau MM-an, apakah tingkat keamanannya, pasti kan kalau investasi berhubungan seberapa mudahnya kita join, yang kedua seberapa apa untungnya buat kita, yang ketiga seberapa amannya nih uang kita. Nah kira-kira yang tadi kan target anaknya nih yang 50.000 sekian ratus ribu. Kalau papa mamanya atau om tantenya yang punya budgetnya lebih atau yang punya uangnya mungkin lebih, sudah lebih dari 10 juta yang sekian ratus juta gitu. Seberapa rasa aman sih yang diberikan oleh Asetku untuk lenders atau untuk customer-nya? Seberapa rasa aman itu kalau menurut Astri sih ini sudah aman ya. Aman sekali, bisa dibilang aman. Kenapa? Karena Asetku ini ada peer-to-peer lending yang dimana pertama sudah di bawah naungan OJK. Terus yang kedua sudah bekerjasama dengan asuransi, yaitu asuransi Stako Mandiri. Terus ketiga ada RM yaitu relationship manager seperti saya yang selalu standby dan memaintain untuk jika misalnya nih om, tante atau kakak atau abang yang memiliki dana mungkin lebih dari 10 juta tapi pengen taruh tapi masih takut-takut, ada RM yang bisa standby buat kakak terus. Jadi gini, ada beberapa RM juga dia selalu informatif yang dimana jika ada apa-apa nih mungkin nanti buat ke depan itu gimana, nah RM pasti langsung info nih ke kalian sebagai lenders. Itu sudah pasti. Nah ataupun misalnya nih ini program bunganya masih agak kurang menguntungkan, mungkin untuk jangka panjang belum cocok nih. Nah pasti akan RM
akan memberikan suggestion ya, saran ya. Oh, lebih better sih untuk saat ini mendingan jangka pendek aja dulu dipasang. Maksud saya didanain gitu ya. Didanain. Karena gini, biasanya sih yang kebanyakan dibuat jangka panjangnya gitu. Buat yang dana lebih yang memang nggak tahu mau ditaruh kemana, terus daripada di bank yang kata ini kan banyak yang bilang ya kayak yang bunganya lebih kecil atau nggak mau rugi kena biaya charge atau diberikan ada beberapa mungkin gitu. ada pilihan alternatif lah ya buat teman-teman yang nggak mau kena biaya coba, charge gitu juga pengen sih. coba selain di bank gitu kan, karena ini ada alternatif non bank juga. Iya gitu. benar-benar Kak. Yang sama-sama aman dan terpercaya lah ya gitu. Nah, Benar sekali, benar. berarti asetku itu adalah salah satu funding yang sekarang berbasis fintech ya? Iya. Berbasis fintech. Karena kan tadi saya bilang kan asetku ini sudah bekerja sama dengan Asosiasi Vintage Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). AFPI. Nah, itu juga buat sobat main jauh yang mungkin nggak tahu bagaimana cara membedakan fintech yang legal maupun ilegal. Nah, tadi Mbak Astri juga udah menjabarkan salah satunya udah tergabung di asosiasinya, terus di bawah naungan OJK. Kalau di bawah naungan OJK, otomatis fintech itu benar-benar tervalidasi lah ya, bukan fintech pinjol-pinjol yang ilegal, fiktif atau bodong. Iya, benar-benar. Karena ini berhubungan dengan investment juga. Oke. Iya. Terus untuk teman-teman sobat main jauh juga pengen tahu nih, kira-kira untuk proses joinnya sendiri, kan karena sobat main jauh mungkin bukan cuma ada di Jakarta ya. Proses verifikasinya gitu berapa lama karena ya, mungkin dia saat ini juga mungkin setelah nonton dia langsung download nih. Oh iya, di itu Play berapa Store lama gitu sih ya. itu ya prosesnya gitu gimana ya. caranya dia ketika download, dia mau join, apakah bisa sendiri ataukah harus menelpon call center kah atau bagaimana? Jadi gini step sih by step Kak, ini. kalau misalnya nih yang sahabat mainjauh.com yang di luar Jabodetabek, itu gunanya hubungin kita, yaitu hubungin saya Astri. Nah, nanti ketika hubungin Astri, nanti Astri kasih tahu nih langsung tahap-tahap untuk download daftar dan verifikasi dan selanjutnya. Dan proses itu ketika sudah verifikasi dan itu prosesnya 1x24 jam masa kerja. Gitu. Misalnya gini, Kak Kamal nih download verifikasi daftar semuanya itu pada hari Jumat. Biasanya kalau KTP ya, itu kan verifikasi memakai KTP kan Kak. Nah, biasanya itu kalau mau pakai KTP, lihat dulu nih. Kalau menurut Kakak ini KTP Kakak ini bagus nih fotonya atau tulisannya, itu pasti lebih cepat. Kurang lebih 30 menit sudah selesai, sudah done. Nah, tapi kalau misalnya mungkin ada yang KTP-nya gambarnya kurang jelas atau tulisannya kurang jelas, itu memakan waktu maksimal 1x24 jam. Jadi kayak untung-untungan sih Kak. Terus biarpun misalnya ini nih KTP Kak mulus aja nih, tulisan bagus, gambarnya juga bagus, ya kan ya. Tetap sih 1x24 jam, tapi karena hari Jumat pendaftarannya, hari Senin bakal akan berhasil. Oh, selama hari kerja ya? Iya. Jadi ingat ya, proses registration itu berhubungan dengan hari kerja. Iya, benar. Jadi teman-teman misalkan lo download atau registration di hari Jumat malam, kok Sabtu Minggu gue nggak ada konfirmasi gitu kan? Itu kesalahannya bukan kesalahan pada asetku, tapi kesalahan pada Anda. Kenapa joinnya Jumat malam? Karena akan terverified di Senin pagi ya. Karena kan kita kan jam operasionalnya itu kan Senin sampai Jumat dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore Kak. Gitu. Jadi ingat ya, walaupun ini vintage, semua berbasis dengan aplikasi, tapi ada prosedurnya. Orang-orang yang bekerjanya itu adalah hari kerja, bos. Iya, benar jadi, sekali. Lo kalau yang registrasinya di atas jam 5 sore Jumat atau hari biasa di atas jam 5 sore tetap akan besoknya. Kecuali Jumat, Seninnya langsung terverified. Iya, benar. Jadi sebenarnya semudah itu Kak untuk bergabung di asetku ya? Kalau untuk download gitu-gitu sih ya mudah sih Kak. Ya? Sejauh itu sih mudah. Tapi banyak sih yang bilang, ih ribet, karena gini Kak, ada beberapa ini yang Astri dengar ya Kak, ada beberapa di platform pendaftarannya itu ketika verifikasi KTP mereka tinggal ngambil dari galeri. Nah, kebetulan di asetku tidak Kak. Makanya saya bilang kurang aman apalagi nih asetku. Kenapa? Kakak itu ketika verifikasi itu harus on the spot nih. KTP foto. Kakak pegang itu harus kita foto tuh. Tidak boleh pakai flash. Maksudnya bukan tidak boleh sih, diusahakan jangan. Memang kenapa? Karena biasanya pakai flash itu selalu gagal.
pokoknya natural aja gitu loh. Kayak Astri nih, natural nih gitu loh. Jadi natural, alami aja pengambilan fotonya yang bagus ketika di cahaya, cahayanya, lightingnya bagus gitu kan. Usahakan juga kameranya tidak buram gitu, tidak goyang atau nervous kan. Ketika kan ada yang nervous ya mungkin ya kayak agak deg-degan gitu ya. Nah usahakan jangan seperti itu gitu loh. Jadi kalau dibilang ribet atau mudah, Astri nggak bisa bilang ini mudah juga pendaftarannya, enggak, ribet juga enggak. Intinya sih gini, ketika kita mengikuti tahap pasti semuanya bisa gitu loh, dan banyak bertanya. Ya, gitu sih. Sebenarnya kalau yang kayak gitu pasti di aplikasinya ada announcement-nya kan? Ada dong. Ada announcement kayak misalnya foto diusahakan yang di tempat yang terang, di bawah lampu yang lain-lain. Pasti itu standar-standar banget ya. Nah, iya. Kalian pasti bisa baca lah di aplikasi itu. Nah, kalau misalkan teman-teman yang biasanya kan ada kode referral dan lain-lain. Nah, apakah teman-teman main jauh ada promo-promo khusus yang bisa didapatkan? Ada dong. Setelah menonton video nih Bang Dika sama Mbak Astri lagi ngobrol soal investasi. Nah, kalau promo khusus itu sih kita nggak bisa bilang ada selalu, dan kita nggak bisa juga bilang nggak ada. Saat ini ada apa Mbak? Saat ini promo khusus belum ada, tapi promo itu pasti ada. Beda nih promo khusus sama promo aja. Jadi gini, intinya sih gini, keuntungan kalian sebagai pendana di asetku ini, pertama, dana kalian berkembang, yang dimana kalau misalnya nabung di celengan 3 juta, ya 3 juta aja, nggak bertelur tuh celengannya. Tapi kalau di asetku bisa bertelur dan berkembang. Kenapa? Dari bunga dan dari bunga dan tenor aja sudah bisa dilihat kan, nambah tuh bunganya, nambah tuh dananya kalian. Terus yang kedua, ketika nih kalian pendanaan nih di asetku, dalam sebulan akumulasi minimal 50 juta, itu kalian akan mendapatkan gift dan merchandise from company. Di atas 50 juta dapat gift sama merchandise. Tetapi itu bisa dibilang kan pasti kan banyak ya, apalagi mahasiswa. Ya 50 juta, boro-boro 50 juta Kak. 5 juta aja juga mikir-mikir, apalagi 1 juta Kak, katanya gitu. Nah, sekarang jangan takut. Jangan sedih. Kan, jangan takut dan jangan sedih. Itu kan from company tadi saya bilang. From company. Nah, terus yang ketiga, nanti company juga ngasih gift juga nih. Kalau misalnya nih kalian misalnya udah rajin nih pendanaan nih dalam sebulan, nanti nambah skor tingkat kekayaan. Jadi di asetku nih ada gini Kak, ada tingkat-tingkat kekayaan tuh buat keanggotaan gitu Kak. Jadi dari yang bronze, silver, gold, sama platinum. Nah kalau misalnya Kakak meningkat nih tingkat keanggotaannya, nah itu juga nanti ada plus gift-nya dari company. Dapat handphone lah ya. Nah, dapat iPhone 12. Surprise itu nggak bisa disebut asal dari awal Kak. Itu nanti ada. Nah, buat mahasiswa jangan takut. Pasti kan mikir ya, 50 juta dari mana Kak? Dalam sebulan akumulasi. Nah, itu gunanya kalian mencantumkan kode RM, yaitu kodenya saya. Kenapa? Karena kalian nanti pasti akan dapat bukan dari company aja, tapi dari RM juga. Kalau dari RM itu biasanya tidak hanya melihat dari akumulasi 50 juta, tapi bisa di bawah 50 juta. Terlihat dari kesetiaan kalian aja sebagai pendana aja, gitu sih. Jadi Sobat Menjauh dapat gift merchandise dari asetku. Kalian juga dapat merchandise atau souvenir dari RM-nya. Benar. Nah, kalau kalian dananya 50.000, minta iPhone 12 langsung sama RM-nya. Nggak apa-apa, gampang itu. Brosur nanti saya kasih. Oke. Jadi sebenarnya pilihan investasinya lebih banyak karena dari mulai starting 50.000 masih bisa, yang sekian ratus juta juga aman. Benar banget gitu. Benar. Nah, mungkin teman-teman juga pengen tahu ya, nanti diajarkan step by stepnya ketika dari mulai download di Play Store sampai dia benar-benar transfer ke virtual account ya, akunnya. Nanti ketika nanti sudah danain nih, terus konfirmasi nih pendanaannya apakah sama sesuai dengan nominal yang kalian tulis. Nah, habis itu nanti keluar nih nomor virtual account yang dimana kalian akan transfer pendanaan kalian itu ke nomor virtual account tersebut. Nah, FYI juga ya Kak ya, nanti kan ada diminta tuh rekening yang didaftarkan. Rekening yang didaftarkan itu untuk pencairannya. Nah, tapi bisa juga sih untuk yang kalau misalnya kalian mau transfer nih pendanaan kalian, tapi di luar bank yang ada di aplikasi itu, kalian bisa mau transfer dari bank mana aja juga bisa.
Oh, kalau untuk transfer pendanaannya ya Kak ya. Oke. Tapi kalau pencairannya ya sesuai dengan rekening yang kalian daftarkan gitu sih Kak. Kalau di asetku sendiri ada biaya admin nggak sih? Misalkan pada saat kita join, pada saat kita mencairkan, Oke, mungkin oke. biasanya kan beberapa investasi lah ya. Iya, ada Di biaya bank juga ada admin biaya gitu. admin. Ada. Ketika kita mau mencairkan deposito, kena potongan biaya-biaya dan lain-lain. benar. Nah, kalau di asetku sendiri ada biaya-biaya Kalau di atau apa? asetku, inilah yang membedakan dengan bank. Karena kan kita kan non bank, kita kan fintech ya. Nah, ketika pendaftaran, verifikasi, registrasi, semuanya itu tidak ada kena biaya admin ataupun biaya charge. Dan pencairan sekalipun tidak ada. Jadi misalnya nih, Tataman nih pendanaan 3 juta. 3 juta juga dia nggak terima setelah jatuh temponya. Dan jatuh tempo itu H+1 ya teman-teman semua. H+1 tanggal jatuh tempo. Jadi tanggal jatuh temponya tanggal 17 misalnya nih. Nah, nanti pencairan ke rekening kakak itu tanggal 18. Gitu. Oke. 3 juta plus bunga dan lain-lainnya. Oke, Gitu. berarti dipastikan lagi ya. Jadi dana kita tuh tidak mungkin hilang karena ini adalah salah satu fintech yang tervalidasi dan Iya. terpercaya. Yang Iya. kedua, berkurang aja enggak karena tadi kan sudah disebut sounding bahwa ada asuransi ya. Iya, Asuransi- ada asuransi Stako Mandiri, Stako Mandiri. yang Jadi- kerjasama dengan kita. Memastikan bahwa dana kita tidak mungkin berkurang gitu. Terus yang ketiga, sama juga nggak mungkin karena pasti ada bunga atau ada keuntungan kita dapat Iya, ketika benar. kita buka akun di asetku. Benar, Jadi sebenarnya benar. 3 kemungkinan terburuk pun ketika kita memilih investasi itu sudah dijawab sama Mbak Astri bahwa itu tidak akan terjadi Iya. ketika teman-teman bergabung di asetku. Nah, Terus ya Kak ya, ada informasi tambahan juga nih. Nah, kalian sebagai pendana, jika ingin membagikan kode referralnya kalian ke teman-teman, saudara atau kerabat, nah kalian tuh akan mendapatkan kupon 100.000 loh. jadi ketika Lumayan, kan? ketika lu udah join, dapat kode referral, Iya. kita akan share lagi ke teman-teman kita untuk ajakin. Iya, nanti akan dapat 100.000. Oke, jadi setiap teman-teman yang mau Pendanaan di asetku, pendana di asetku bisa tapi share memakai kode referral kakak, kode referral. nah, nanti kakak dapat 100.000. Oh, berarti nanti kita akan share kode referral yang main jauh ya. Iya. Jadi yang nonton sini harus masukin kode referral main jauh dan kode RM-nya dari Mbak Astri. Iya, benar Oke. sekali. Mbak Astri, apalagi nih yang kita harus dapetin informasi yang harus kita dapetin tentang asetku? So far sih sejauh itu aja sih. Jadi, kalau misalnya mau yang lebih detail lagi, langsung hubungin aja sih saya. Jadi nanti kita akan share soal nomor handphonenya, nomor WA-nya dari Mbak Astri. Bagi teman-teman yang mungkin sudah download, yang pengen lebih lanjut lagi step by stepnya untuk join with asetku, langsung kontak ke Mbak Astri. Mbak Astri akan menyebarkan nomor handphonenya untuk sobat main jauh. Asik. Tapi tidak untuk disalahgunakan ya. Iya. Oke. Takutnya dipromosi lagi. Oke, itu so thank you Mbak Astri, Melissa, sukses selalu untuk asetku dan ya semoga banyak ya para new learnersnya untuk Iya, benar, untuk benar, bisa benar. join di asetku gitu kan. Iya, Berharap benar. mungkin para penonton atau sobat-sobat main jauh yang hari ini punya dana lebih yang tidak dipakai buat jalan-jalan, tidak dipakai buat traveling. Tunggu apa lagi? Nah, kita merekomendasikan asetku salah satu tempat kalian untuk investasi. Iya, karena aset itu peer-to-peer lending yang terpercaya dan tidak hanya memberikan bunga menarik, tetapi dia itu juga sudah kenyamanan untuk bertransaksi. So, teman-teman jangan lupa subscribe channelnya mainjauh.com, follow follow Instagramnya mainjauh.com. Mbak Astri ada Instagram? Iya. Ada Itu. dong, Oke, nanti oke. kita share aja di sini ya. Jangan lupa follow Mbak Astri juga. So, sehat selalu teman-teman semuanya. Kita yakin dan kita berdoa bahwa COVID-19 ini bisa cepat berlalu. Amin. Kita bisa back to normal lagi, jalan-jalan lagi. Ya, Karena betul. ada info terbaru bahwa ada 10 negara sudah mengeluarkan peraturan bebas masker. Jadi kita berharap Indonesia next negara yang melakukan itu. Iya, benar sekali. Bahkan China yang negara asalnya COVID sudah memperlakukan bebas masker. Nah, back to normal, bukan new normal lagi, back to normal. Nah, kita berharap Indonesia bisa back normal kembali. Amin. Perekonomian Indonesia juga sehat kembali
ya mungkin 2021 ini bisa ongoing 50% dari sebelum COVID ya. Iya, gitu. benar. Semoga kami berharap nanti akhir tahun ini bisa ya syukur-syukur bisa 100% lagi sebelum COVID gitu. Amin, amin. Mungkin teman-teman juga yang udah kangen jalan-jalan ya nanti ya jalan-jalan bareng mainjauh.com. Nanti sama Mbak Asri juga akan jalan-jalan sama mainjauh.com. Iya, benar sekali. Thank you teman-teman, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.